Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas ya hal yang berkaitan dengan kebijakan tes kemampuan akademik TKA ya 2025. Kebijakan tes kemampuan akademik. Nah ini, sejarah evaluasi atau ujian dari masa ke masa ya, tahun 1950 sampai 1964 ini ya. Ini ujian penghabisan ya, ujian penghabisan dilakukan secara nasional, seluruh soal disiapkan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Soal dalam bentuk esai hasilnya diperiksa di rayon. Jadi ini, dilakukan secara nasional ya, soalnya, dari pusat ya. Selanjutnya berlaku, pada tahun 1965 sampai 1971 ini, berganti nama yaitu ujian negara, yaitu semua mapel diujikan dalam ujian negara. Bahan ujian disiapkan pemerintah pusat, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia pada jadwal yang ditentukan ya. Berarti ini, semuanya ya, semuanya harus ikut, tinggal satuan pendidikan itu melaksanakan ya, karena soalnya itu berasal dari pusat. Selanjutnya 1972 sampai 1979 berganti nama menjadi ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini tidak ada lagi ujian oleh pemerintah. Soal dan pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing sekolah ya. Ini berarti ini hak sekolah ya, hak otoritas sekolahnya ini. Berarti pemerintah, tidak ikut campur karena sudah, hak sepenuhnya berada di sekolah masing-masing. Selanjutnya ya pada era 1980 sampai 2002 ya, ini berganti nama menjadi EPTA dan EPTANAS. Lulusan gabungan hasil EPTA dan EPTANAS dengan rumus gabungan nilai ya, ini jadi keduanya itu digabung. Untuk yang EPTANAS itu biasanya soalnya dari pusat ya, langsung didistribusikan ke sekolah masing-masing. Selanjutnya pada era 2003 sampai 2004 ini berganti nama menjadi Ujian Akhir Nasional atau disingkat UAN ya, sebagai penentu kelulusan. Nah, batas lulusnya itu 3,0 ya ini untuk 2003, jadi nilai 3 itu bisa lulus. Kemudian untuk 2004 naik menjadi 4, ini nilai minimum 4 itu juga bisa lulus. Selanjutnya untuk periode 2005 sampai 2010 ini ujian nasional dan ujian sekolah, ada 2 ujian ya, satu dari pusat, satu dari sekolah. Ujian nasional sebagai penentu kelulusan dengan batas lulus ya, tahun 2005 sampai 2007 itu, 4,25 ini sudah lulus. Dan tahun 2008 sampai 2010 naik ya, batas nilai minimumnya 5,50 untuk syarat kelulusan. Selanjutnya untuk 2011 sampai 2014 masih ya ujian nasional dan ujian sekolah ya, bedanya kelulusan gabungan hasil ujian sekolah 40% dan ujian nasional 60% ya. Jadi ini digabung dengan batas lulus yaitu 5,0 untuk tahun 2011 sampai 2013. Selanjutnya untuk tahun 2015 sampai 2019 tetap ujian nasional dan ujian sekolah. UN tidak untuk kelulusan tapi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kelulusan ditentukan melalui ujian sekolah masing-masing ya, walaupun ujian nasional tapi syarat lulusnya itu masih, diberikan pada sekolah masing-masing ya, tergantung, sekolah masing-masing. Nah, untuk 2021 sampai 2024 ya, ujian sekolah dan asesmen nasional. AN sebagai evaluasi sistem pendidikan tidak mengukur hasil belajar individu murid. Nah, AN ini asesmen nasional ini kan rapot pendidikan ya ini hasil akhirnya. Sedangkan hasil belajar individu diukur lewat ujian sekolah yang juga jadi penentu kelulusan. Evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik tidak terstandar yang dilakukan guru selama ini mengandung sebagai permasalahan ya. Ini permasalahannya ya. Variasi standar, integritas disiderai, kualitas soal rendah, kurang motivasi. Nah,
Standar penilaian antar guru dan antar sekolah berbeda. Ya betul ya ini, menjadi dilema saat ini ya, karena, antar guru dan antar sekolah itu pasti mempunyai kriteria standar yang berbeda, sehingga nilai rapor murid sulit dibandingkan dan menimbulkan keraguan ketika dipakai dalam seleksi jalur prestasi PPDB maupun penerimaan mahasiswa. Selanjutnya, integritas disiderai. Sebagian sekolah, terutama yang mutunya kurang, cenderung memberi nilai yang lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, ini fenomena yang berlangsung hingga saat ini. Meski mungkin dilandasi maksud baik, praktek ini menormalisasi ketidakjujuran ya, betul sekali. Kualitas soal rendah. Pada sebagian sekolah, soal ulangan dan ujian cenderung kurang berkualitas, tidak tepat untuk mengukur kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kurikulum dan dapat mendorong pembelajaran yang dangkal. Ya, betul sekali ya. Kualitas soalnya itu biasanya lebih lebih ke tingkat kesulitannya itu lebih rendah ya. Kurang motivasi, sebagian guru merasa belum mampu merancang penilaian dan pembelajaran yang mendorong murid belajar tanpa adanya ujian dari pemerintah. Sebagian murid juga kurang termotivasi karena persepsi bahwa semua pasti naik kelas dan lulus. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini ya. Jadi mereka kurang dalam termotivasi sehingga kurang dalam apa itu, berkompetisi ya, kompetisinya kurang dalam mendapatkan suatu nilai yang tinggi atau lebih baik. Hasil evaluasi oleh guru dipandang kurang handal untuk digunakan pada kondisi yang melibatkan perbandingan antar sekolah, wilayah seperti seleksi penerimaan murid, jalur prestasi, seleksi perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan dunia kerja. Nah, ini kredibilitas evaluasi ya ini. Distribusi sekolah berdasarkan rata rapot semester 1 5 ya. Distribusi nilai rapot sekolah cenderung homogen, menunjukkan semua murid menguasai kompetensi yang diharapkan. Distribusi sekolah berdasarkan nilai literasi dan numerasi AN 2022. Distribusi sekolah berdasarkan rata nilai UTBK 2024 ya ini. Distribusi nilai literasi dan numerasi SNM nasional maupun UTBK tes seleksi mahasiswa baru menunjukkan adanya variasi yang besar dalam tingkat kompetensi murid. Nah, ini tes kemampuan akademik TKA ya. Ini mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu, jadi tidak semua mata pelajaran diujikan pada TKA. Melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan ya. Jadi tidak menggantikan ujian di sekolah. Hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi kelulusan itu masih menjadi hak dari sekolah masing-masing. Hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Jadi digunakan untuk pertimbangan di tingkat yang lebih tinggi ya. Hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya serta sebagai acuan pengendali dan penjamin mutu pendidikan. Nah, ini untuk pelaksanaan TKA ya. Pelaksanaan TKA itu dari tingkat SD, SMP, SMA ya. TKA memungkinkan adanya evaluasi individu yang lebih terstandar, namun tetap mendorong kepemilikan ownership dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Materi uji untuk SMA, MA, SMK yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 2 mapel pilihan ya berdasarkan paket pilihan di sekolah masing atau di kelas masing-masing yang sudah dipilih sebelumnya ya. Untuk SMP Bahasa Indonesia dan Matematika hanya 2 mapel. Begitu juga untuk SD atau MI Bahasa Indonesia dan Matematika ini juga 2. Komposisi soal untuk SMA dan sederajat, seluruh soal dari pusat ya ini. Untuk SMP, sebagian soal pusat dan sebagian soal daerah, Pemda Kabupaten dengan koordinasi Pemda Provinsi. Untuk SDMI sama ya dengan SMP MTS. Mudah yaitu untuk SMA, SMP, SD itu berbasis komputer yaitu menggunakan perangkat komputer. Estimasi waktunya, perkiraan pelaksanaannya untuk SMA dan sederajat November 2025, untuk SMP Maret atau April sampai April,
Untuk SD Maret sampai April, ya ini perkiraan waktunya ya, jadi bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Mata pelajaran TKA, SMA, MA sederajat. Mata pelajaran TKA, SMA, MA sederajat, SMK, MK. Mata pelajaran wajibnya yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, ini seperti ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya 3 mapel wajib. Untuk mata pelajaran pilihan ya ini kelompok 1, matematika lanjut, fisika, kimia, biologi. Selanjutnya ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, pendidikan Pancasila atau PPKN, proyek kreatif dan kewirausahaan. Bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, antropologi. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Nah, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk pelaksanaan TKA yang kredibel yaitu kerjasama antara Kemendikdasmen, Kementerian Agama, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk Kemendikdasmen itu menyiapkan sistem TKA. Kementerian Agama menyiapkan sarana dan dukungan TKA. Pemda, yaitu provinsi, kabupaten, kota, menyiapkan sarana dan dukungan TKA. TKA yang kredibel memberi informasi capaian akademik yang valid sehingga hasil TKA dapat dimanfaatkan secara optimal. Peran kementerian dalam pelaksanaan TKA ya untuk Kemendikbud ya, menyusun pedoman, menyiapkan sistem dan kerangka asesmen, menyiapkan seluruh soal TKA SMA, sebagian soal TKA SD dan SMP, yaitu SD dan SMP hanya sebagian. Mengolah data hasil TKA, menerbitkan sertifikat hasil TKA. Jadi TKA nanti itu ada sertifikat ya, sertifikat hasilnya. Untuk Kemenak yaitu perannya koordinasi pelaksanaan TKA satuan pendidikan sesuai kewenangan, penetapan pengawas, menyediakan sarana, melakukan monet. Ini ya bedanya Kemendikbud dan Kemenak. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan TKA, provinsi ya, provinsi itu menaungi SMA dan sederajat. Koordinasi pelaksanaan TKA, SMA, SMK, dan SLB. Koordinasi penjaminan mutu soal TKA, SMP, dan SD. Menyediakan sarana TKA, SMA, SMK, dan SLB. Menetapkan pengawas TKA, SMA, SMK, dan SLB. Untuk kabupaten kota, koordinasi pelaksanaan TKA, SMP, dan SD, menyediakan sarana TKA, SD, SMP, program paket A, paket B, dan paket C. Menyusun sebagian soal TKA, SMP, dan SD, menetapkan pengawas SMP dan SD. Lini masa dan progres TKA. Yang pertama, naskah akademik selesai disusun. Yang kedua, peralatan menteri yaitu uji publik harmonisasi. Yang ketiga, kerangka asesmen dan soal penyusunan soal April September ya ini. Penyusunan soalnya April sampai September. Pos yaitu yang keempat, proses penyusunan. Yang kelima, pengumuman kebijakan April Mei. Yang keenam, sosialisasi dan koordinasi persiapan Mei September. Yang ketujuh, pelaksanaan TKA SMA sederajat pada bulan November. Jadi untuk kelas 12 nanti dilaksanakan pada bulan November. Terima kasih, demikian terkait dengan informasi TKA 2025. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian semua.